Hai, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. sudah terdengar suaranya ya teman-teman, ada seorang perempuan lagi malam hari ini. Ini kebetulan kita take-nya malam. Nah, sebelum kita diskusi sama perempuan yang sudah menjawab tadi salamku, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan lakukan take podcast yang ke-10, podcast Ruang Berbagi. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di podcast Ruang Berbagi, ini saya sampaikan, podcast Ruang Berbagi adalah podcast yang diinisiasi oleh teman-teman dari komunitas Bali Parri. Nah, podcast Ruang Berbagi ini bertujuan untuk menghadirkan narasumber untuk kita diskusi, cerita, dan mudah-mudahan ada nilai yang bisa kita tawarkan dalam diskusi ini. Nah, si Bali Parri sendiri adalah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, meliputi pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat daerah. Dalam kondisi itu, si Bali Parri bertugas sebagai penyandang dana dan juga bisa sebagai penyebar dalam bentuk kegiatan kebaikan. Nah, ini deg-degan teman-temannya karena baru lagi. Terus yang saya hadapi adalah sosok perempuan. Nah, oke, kita lanjut saja. Karena kebetulan ini adalah podcast Ruang Berbagi yang ke-10, mengakhiri sesi kedua di podcast Ruang Berbagi sesi kedua di kesempatan kali ini. Nah, tidak menunggu lama-lama lagi, kita kedatangan tamu yang spesial, seorang perempuan. Karena kebetulan saya di kampung sekarang di Kabupaten Majene. Beliau adalah sosok perempuan yang menginisiasi hadirnya sebuah gerakan baru di Kabupaten Majene yang fokus di tapi nanti sebentar kita diskusikan. Oke. Nah, kita sambut kedatangannya Kakak Ayu. Saya panggil kakak atau panggil adik ini karena kebetulan ini adik ya. Adik saja ya. Oke, kita sambut kedatangannya Ayu. Halo Ayu, apa kabar? Hai Kak. Apa kabar Ayu? Alhamdulillah luar biasa baik. Wih, luar biasa ya, motivator ya teman-teman. Nah, oke. Nah, tadi dari mana Ayu sebelum ke sini? Ya dari rumah Kak. Dari rumah ya? Yes. Dia buat saya menunggu 30 menit lagi kawan. Mohon maaf. Oke, aman. Apa kabar? Baik-baik? Alhamdulillah baik, sangat baik. Iya. Bagaimana tidak baik teman-temannya, tadi story-nya itu orang gerak jalan semua. Iya, luar biasa baik, tapi bukan kita yang gerak jalan, tapi kita yang capek. Capek nge-story. Iya. Oke. Tapi waktu hari apa itu kita ketemu Ayu? 2 hari yang lalu ya? Iya. 2 hari yang lalu saya ketemu dengan Ayu, diskusi juga tentang inisiasi ini untuk kita buat podcast, dan alhamdulillah bisa terwujud hari ini. Nah, sebelumnya Ayu, ini kan kayaknya baru pertama kali duduk sama-sama, meskipun yang kemarin tidak sama juga ya sebenarnya, tapi baru ruang lingkup kita berdua nih. Ya. Sebelumnya hanya tahu, oh ini Ayu di saat ini, oh ini adiknya seniorku ini. Betul sekali Kak. Nah, ini baru pertama kali. Iya. Nah, kalau boleh tahu, ini kan saya juga mau gali sedikit lah, karena itu juga menjadi salah satu rutinitas teman-teman di Ruang Berbagi, untuk kita mau cari tahu dulu nih, Ayu ini seperti apa. Kalau boleh tahu Ayu lahir, besar, sampai hari ini itu di Majene atau gimana? Oh ya. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Inayah Mutmainnah. Ayu Inayah Mutmainnah. Iya, bisa dipanggil Ayu. Bisa dipanggil apa lagi? Ayu cantik. Yang penting jangan yang satu itu ya, bahaya. Ya, Kak. Nah, terus. Pertama, saya lahir di Majene pada tanggal 18 Februari 96. Ya, boleh lah ya kalau lagi ulang tahun kasih apa gitu. Jadi 96 teman-temannya Ya, mau dibilang masih tua. muda. Tua. Untuk ukuran perempuan ya muda lah, oke. Dan sampai saya diteror sebentar. Ya, terus saya sekolah TK sampai SMP itu di Majene. Pertama TK-nya di TK Bustanul Alfat di Labuang, terus kedua SD 2 Kampung Baru. Wih.
SD unggulan cuy, Majene. Itu baru mau saya berikan highlight ya. SD 2 itu terkenal. Ya, enggak tahu sekarang ya, enggak tahu sekarang. Tapi memang dulu adalah menghadirkan orang-orang yang berprestasi juga di sana. Keren. Oke. Di SMP? SMP di Majene juga? Ya, SMP 2 Majene. Terus SMA 2 Tinggi Moncong, Malino, 2. Jadi semenjak SMA sudah pergi merantau teman-temannya. Iya, betul sekali. Ya tahu. Oke. Nah, ini kan kalau kita bicara tentang masa lalu, wah kayak judul lagu, kayak lagu ya, masa lalu, biarlah masa lalu ya. Nah, sebelum itu, ini kan kita mau diskusi juga terkait bagaimana sih pembentukannya Ayu selama ini. Karena kan ada nih inisiasi yang Ayu buat sekarang, tapi kan tidak tertutup kemungkinan sebenarnya ada dorongan dan pembentukan yang selama ini terjadi semenjak pendidikan-pendidikan yang sebelumnya dilalui, semenjak fase balita mungkin, fase perkembangan dan lain-lain sebagainya. Nah, saya mau tahu dulu, ini Ayu adalah orang berprestasi kah dulu? Atau apa nih, bureng kah atau organisasi? Ayu itu anaknya bureng ya lebih tepatnya. Nah ya, begitulah anak-anak apa ya, mau dibilang belajar juga ya, belajar sih tapi pada umumnya lah. Dan alhamdulillah yang pas SD ya, alhamdulillah masuk peringkat lah ya. Masuk peringkat? Iya. Nah, berarti sejak SD sudah dapat ranking? Iya, betul. Kalau boleh tahu ini ranking 1 sampai 10, masuk 1 sampai 10? Iya. Wah, masuk 1 sampai 3. Masuk 3 besar lah. Masuk 1 sampai 3. Iya. Ya kurang lebih sama lah dengan saya ya. Oke. Tapi SMP seperti itu juga atau bagaimana nih? Sudah ada cinta-cintaan mungkin? Ya, alhamdulillah SMP juga masih tetap bertahan. Iya. Belum ada gangguan cinta-cintaannya, guys. Oke. Nah, kalau bicara itu kan tadi bicara tentang akademik. Kita bicara tentang sedikit tentang organisasi lah. Semenjak kapan nih, atau adakah momentum Ayu sudah disibukkan dengan organisasi atau gimana? Oh iya, yang kalau masalah organisasi, saya sih mulainya pas SMP. Itu pun, ya mohon maaf ya, ada paksaan dari guru untuk mendaftar jadi ketua OSIS SMP kemarin. Tapi sebelum-sebelumnya juga sudah aktif dalam kepanitiaan. Oke. Berarti semenjak SMP, wah sudah ada nih ombak-ombak organisasi yang sudah mulai menerjang. Oke, siap. Diteruskan sampai di jenjang SMA? SMA ya mulai dikurangi. Oke, baik. Fokus lagi untuk belajar ya. Apalagi ya, lagi-lagi mungkin teman-teman yang baru dengar SMA 2 Tinggi Moncong. Kemarin itu SMA 2 Tinggi Moncong sampai sekarang ya? Sekarang itu SMA 5 Malino. Goa ya, SMA 5 Goa. Itu memang salah satu biar dari orang luar daerah pun mencita-citakan untuk bersekolah SMA di sana karena memang karakter pendidikan atau lingkungan belajarnya di sana sangat mendukung gitu. Oke, keren. Berbagai daerah sekolah di sana. Oke. Nah, sebelum kita pindah lah, ini kita masih mau ulik dulu ini Ayu gitu. Ayu berapa bersaudara Ayu? Ayu bersaudara 6. Anak 6. Iya. Ayu anak ketiga. Wah, anak ketiga ya. Siap. 3 pasang loh, cewek cowok. Oke. Jadi teman-teman ya, hati-hati. Oke. Nah, saya mau tahu juga Ayu, sebelumnya kita pindah ke pokok pembahasan yang lain. Ini kan kita bicara tentang dorongan orang tua lah. Kan kalau bukan nggak bisa kita pungkiri orang-orang tua. Karena saya tidak terlalu jauh beda dengan Ayu, bicara terkait umur tidak terlalu jauh beda. Berarti ada fase yang kurang lebih sama lah. Dulu waktu orang tua gimana nih cara didiknya? Apakah memang dipaksa khusus untuk pendidikan lah, atau gimana nih dibebaskan gitu? Kalau sejauh ini yang saya ingat dari didikan orang tua itu tidak memaksakan untuk anaknya berprestasi, tapi tetap fokus untuk menjalankan pendidikannya, meraih cita-cita dengan baik dan menjaga diri. Seperti itu. Iya. Membebaskan. Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena di fase SMA yang seharusnya kalau kita bicara tentang, apalagi kan Ayu adalah perempuan, wah kayaknya akan rindu dengan orang tua yang akan ditinggal lama, gitu. Kenapa
Makanya saya bilang apakah dipaksa kah atau gimana? Oh ya, kalau SMA itu kemarin kebetulan kakak pertama sekolah di sana Di sana juga, oh, ya. berarti sudah ada historical tersendiri ya dengan Ada. keluarga. Ya, bisa dibilang ada modeling lah, Oke, Kak, siap. untuk sekolah ke sana lagi. Jadi saya dan teman-teman yang lain baku janji untuk melanjutkan sekolah di sana. Makanya sama-sama daftar di sana dan alhamdulillah ada 3 orang dari Majene lolos di sana. Itu kamu Nur Ainia, siapa? Putri Ayu Wulandari. Kami cewek bertiga merantau. Tapi memang itu atas pilihannya Ayu, bukan Iya. atas paksaan. Oh, Bukan. Ayu kesana saja gitu. Iya, atas pilihan saya dan teman. Maksudnya Oke. saya baku janji memang. Betul. Kebetulan teman yang satu sekolah, Wiwi, Putri Ayu Wiwi, kebetulan dia juga punya kakak sekolah di sana. Iya. Jadi ya kami baku janji untuk mau juga lanjut di sana. Siap. Baik. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan teman-teman, ya didikan dari orang tuanya Ayu ini sangat terbuka ya. Mungkin tidak memaksakan sama sekali. Yang penting Ayu tetap bertanggung jawab terhadap pilihannya Ayu pastinya. Betul. Karena lagi-lagi begitu teman-teman, kenapa kita harus cari tahu itu? Karena terkadang kita dibentuk sama didikan orang tua yang sifatnya memaksa. Yang I don't know apakah itu bagus atau tidak, tapi ya dalam berbagai perspektif akan ada bagusnya sih sebenarnya, tapi ada juga mungkin yang menjadi hal waduh gimana nih, karena kepercayaan untuk pengambilan keputusannya ya agak sedikit dipaksakan oleh orang tua gitu ya. Oke, jadi karena ini sekolah pertama itu kan dari keluarga. Ya. Jadi bagaimana kedepannya itu ya tergantung lagi dari didikan keluarga. Nah, apalagi sosok perempuan ya. Iya betul. Penting bisa jaga diri. Oke. Nah, itu mungkin teman-teman ketika kita masih ada yang mau kita tanyakan, ini masih masih baru 11 menit juga. Kita akan diskusi lagi mungkin sebentar terkait dirinya Ayu. Mungkin sebentar kalau saya ada catatan lagi yang kurang nanti kita tanyakan. Siapa tahu ada teman-teman yang mau tanyakan statusnya apa, dia lagi dekat sama siapa, nantilah di belakang layar ya. Atau bisa komen di bawah ini. Oke. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan utama kita teman-teman, karena di beberapa pekan lalu, mungkin sekitar 1-2 pekan lalu, ada salah satu teman, saya bocorkan namanya, Muhammad Idam Tamsil. Dia spam saya, dia chat saya, minta tolong gitu dan lain sebagainya. Itu kebetulan orang ini tidak pernah komunikasi dengan saya gitu ya. Jadi tiba-tiba juga akan saya kayak kebetulan saya juga orangnya fast respon, lebih fast respon lagi ketika dia yang chat, apalagi katanya minta tolong gitu ya. Tolonglah, saya diskusi dengan beliau dan akhirnya ya kita diskusi panjang. Akhirnya saya dipertemukan juga dengan Ayu, kita diskusi juga dengan Ayu dan lahir nama kami ini. Nah, ada inisiasi yang teman-teman buat, Ayu dan teman-teman buat. Ada gerakan atau sebut saya komunitas ya? Iya. Komunitas yang disebut sebagai kawan mental. Iya, betul sekali. Nah, ini kita akan diskusikan yang lebih panjang. Apa sih sebenarnya kawan mental, Ayu? Kenapa tiba-tiba muncul ini gitu? Ya, oke. Mengenai kawan mental itu awal-awalnya saya kepikiran, sebenarnya jauh sebelumnya sudah saya tertarik untuk terjun membantu masyarakat di bidang pendidikan. Awalnya karena saya merasa bukan kasihan juga sih, kayak ini orang harus saya tolong, apalagi orang yang putus sekolah, orang yang mungkin nggak tahu membaca atau apa. Jadi saya ini kepikiran untuk harus saya ini punya jasa juga untuk menolong agar bisa lebih baik ke depannya. Terus lama-lama saya mulai pas kuliah kemarin, kuliahnya di psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, angkatan 2014. Nah, pada saat kuliah kemarin saya mulai terjun di dunia ini, komunitas, maksudnya komunitas enggak masuk organisasi kayak BEM dan lain-lain, karena saya itu jiwanya tidak suka terikat. Kan kebanyakan kalau BEM Maporwa dan lain-lain itu terikat. Suatu saat nanti kok akan terikat. Iya, betul.
Itu susahnya ya. Oke, Tapi terus. pas ini kuliah kemarin saya tidak suka terikat, makanya saya ikut hanya kepanitiaan, komunitas. Nah, pas itu saya ikut salah satu komunitas di psikologi, namanya Saidea, ada juga PIA, Psikologi in Action, di mana PIA ini kita turun ke kampung-kampung memberikan literasi pada masyarakat. Dan programnya juga ada pembangunan rumah baca. Jadi ya, kami ke sana juga membangun rumah baca dan memberikan edukasi pada remaja sama mengajar sekolah ya. Salah satu sekolah di desa, saya lupa namanya desa apa, tapi Kabupaten Goa. Ya, pedalaman Goa ya. Dan di sana kalau tidak salah gurunya ada 2 PNS. Terus yang lainnya, totalnya kalau tidak salah ada 5 kalau tidak salah. Ada 5 guru. Terus siswanya juga mungkin tidak banyak banget karena namanya perkampungan ya, jadi. Terus untuk lokasi ke sekolahnya juga itu jalanannya ya masih ini kurang baik, masih berbatu jadi butuh effort memang untuk ke sana. Nah, ada keinginan melakukan dari latar belakang itu, dari aktivitas yang sudah pernah dilakukan oleh Ayu, mungkin datang ke Majene, ada keresahan yang sama mungkin ya. Oke. Tapi kenapa harus ini kawan mental gitu? Ada keidentikan mental di bagian belakangnya nih, gitu. Kenapa bukan? Karena kan kalau kita fokus tentang pendidikan, tentang literasi ya, kenapa tidak dengan nama-nama yang istilahnya umum lah gitu ya, mungkin pendidikan A, sekolah kan dan lain sebagainya. Tapi ini kawan mental gitu. Kenapa kawan mental? Awalnya kan tadi ini saya menjelaskan pendidikan ya. Tapi saya pas pulang ke Majene, kebetulan saya lihat sudah banyak komunitas yang menjurus ke pendidikan gitu. Ada juga gerakannya teman-teman sebalik banyak yang fokus pendidikan. Makanya saya cari ide lain juga. Wah, apa ya? Kebetulan saya dari psikologi. Makanya saya juga pakai kata mental. Kenapa saya pakai kawan? Awalnya begini, saya cerita dari awal ya Kak. Pada tahun 2020 itu, kalau tidak salah ingat, ada senior, mungkin tidak apa-apa ya kalau saya sebut merek. Tidak apa-apa. Yang penting jangan kata-katain dia di sini, bahaya. Ada senior kemarin, namanya Kak Wahyu. Seniornya Kak Rini, lebih tepatnya teman tak. Oke. Ya, terus ini Kak Rini mengajak, bilang, yuk, ayo buat grup sesama psikologi Kabupaten Majene 2020 itu akhir kalau nggak salah ingat Desember. Nah makanya ini Kak Wahyu sudah buat grup namanya Pemuda Psikologi Sulbar. Nah di dalam grup itu bukan hanya orang-orang Majene saja, ada orang Polman, Mamuju. Nah mulai dari situ, saya bilang wah keren ini karena ada yang bisa menginisiasi membuat grup sesama psikologi di Sulbar. Betul. Tapi seiring berjalannya waktu grup ini kayak apa ya, mau dibilang sunyi ya bisa dibilang sunyi ya begitulah ya. Fluktuatif lah ya. Mungkin begitulah. Mungkin pada sibuk kerja kah atau apa. Nah pada saat 2021 kan waktu itu awal 2021 terjadi gempa Sulbar Majene. Nah pada saat itu juga saya lagi kembali dihubungi sama senior dari Tinambung. Salah satu juga founder Burak Pia di Tinambung. Nah kakak ini, beliau ini mengajak saya untuk ikut trauma healing ke Malunda. Dan pada saat yang lagi banyaknya juga gempa susulan. Gempa susulan. Makanya orang tua tidak mengizinkan untuk turun ke Malunda, karena ya maklum orang tua pasti khawatir. Betul. Namanya anak cewek ya Kak. Apalagi laki-laki. Saya laki-laki ini, apalagi perempuan. Iya betul sekali. Nah makanya tapi kakak ini menjelaskan bilang, oh kita tidak usah dulu turun ke bawah karena ini lagi sibuk-sibuknya masuk makanan, jadi belum saatnya memang kasih trauma healing. Makanya kakak ini berinisiasi untuk
memberikan trauma healing di Kabupaten Majene saja, karena ada memang beberapa pengungsi yang mengungsi di Majene. Ya, saat itu saya mulai ikut bersama Kak Idam sama Kak Rini ke Tinambung memberikan ini trauma healing. Ya. 2 hari itu Kak, 2 hari. Pertama di Tinambung, kedua di SMA 2 Majene. Ya. Tapi dari teman-teman pengungsian ya, dari teman-teman yang dari bawah, dari bawah ke Majene Kota untuk mengungsi, teman-teman yang pengungsian lah yang diberikan trauma healing. Iya, betul Kak. Ya, mulai dari situ grup kembali aktif lah bisa dibilang, yang pemuda psikologi Sulbar. Terus bulan 3 itu 2021 Kak. 2021. Kembali lagi 2021. Saya lagi kalau enggak salah ingat ikut saya berkumpul bersama Kak Idam dan Wiwi, Putri Ayu Wiwi ya. Karena Putri Ayu Wiwi Wulandari itu saya satu fakultas psikologi. Jadi saya sama-sama fakultas psikologi. Terus kami berkumpul bertiga. Nah, bertiga ini kami cerita bilang, wah bagusnya ini ada semacam komunitas yang para parata psikologi untuk memperhatikan ini kesehatan mental di Majene, karena memang belum ada yang terlalu paham mengenai ini kesehatan mental. Nah, beberapa kali kita melakukan pertemuan, tapi tidak ada pergerakan sama sekali. Ya, sampai pada bulan April tahun 2021 kemarin, ya muncul lagi ya Kak Wahyu, kembali muncul, minta tolong untuk disalurkan dana hasil donasinya ke para korban gempa lagi. Nah, makanya muncul di grup lagi minta adakah adik yang bersedia membawa hasil donasi yang telah dikumpulkan ke lokasi. Saat itu memang yang lagi mau dibilang sibuk juga tidak, mau juga dibilang kosong banget juga tidak. Makanya saya bilang iya saya bersedia Kak. Dan waktu itu saya juga teman-teman psikologi kemarin tidak banyak yang di Majene saat itu, dan ada beberapa senior tapi sibuk kerja. Makanya saya yang bersedia kebawa dengan Putri Ayu Wulandari. Terus ini Kak Wahyu bekerja sama dengan komunitas Kompasna. Iya. Teman-teman Kak Kadri dan lain-lain ya. Betul sekali Kak. Kompasna. Nah, makanya kita mengadakan rapat persiapan bersama dengan kakak-kakak Kompasna. Nah, pada tanggal 3 April kalau tidak salah kami kebawa ke lokasi membawa hasil donasinya. Oke, siap. Berarti memang karena saya bisa tarik kesimpulan kenapa mental di bagian belakangnya, atau kenapa mental yang dijadikan sebagai salah satu nama komunitas, karena memang fokus gerakannya teman-teman ini adalah di masalah psikologinya Kak ya? Iya, betul sekali Kak. Apalagi memang para foundernya, mungkin para teman-teman yang berkumpul ini dari teman-teman psikologi semua. Iya, betul. Terus kemarin kan begini Kak, masih lanjut ya. Yang tadi grup pertama kan namanya Pemuda Psikologi Sulbar. Nah, itu kan jarang komunikasi di dalam karena banyak senior yang sibuk kerja. Makanya saya lagi pikir Kak, wah apa ya yang bagus saya lakukan supaya ini bisa tetap ada gerakan psikologi di Majene ini, untuk memperkenalkan psikologi di Majene. Karena pas kemarin waktu 2020 kan saya ditarik, maksudnya disuruh orang tua untuk kembali ke sini mengabdi. Berarti sebelum-sebelumnya itu tidak di Majene? Iya, tidak, di Makassar. Terus saya ditarik ke Majene, disuruh orang tua untuk mengabdi di sini. Terus pemahaman orang tua itu, beliau kira saya ini psikolog, pertama. Terus beliau ini entah komunikasi sama teman, saya diajak ke kantor, ke sebuah kantor untuk mengabdi di situ ya Kak.
karena mereka kiranya beliau-beliau mengiranya saya ini psikolog ya. Masuklah saya pada kantor ini. Saya memperkenalkan diri. Saya juga menjelaskan bahwa psikolog itu bukan sarjana, bukan setelah S1, tapi perjalanan untuk menjadi psikolog itu panjang, Kak. Ya. Ya. Ada profesi ya, psikolog kan betul, profesi ya. Iya, psikolog itu profesi. Jadi untuk mencapai gelar psikolog itu kita harus magister dulu, Kak, baru ambil profesi. Tapi kalau tidak salah sekarang ada perubahan, bisa dulu ambil profesi terus bisa lanjut S2 ya. Pokoknya sejak itu begitu. Jadi saya jelaskan di kantor bahwa saya ini bukan psikolog. Makanya tugas-tugas yang saya lakukan itu bisa dibilang agak terbatas karena ya itu kembali lagi saya bukan psikolog. Jadi tugas-tugasnya hanya ya konseling atau pendampingan pada korban-korban lah yang melapor seperti itu, Kak. Terus apa ya tadi saya terus setelah itu grup itu pertama pemuda psikologi Sulbar. Nah saya pikir bilang wah enggak ada pergerakan dari senior kan. Saya harapnya kalau saya yang bergerak apa kata senior begitu. Jadi saya harap pasti ada ini gerakan dari senior. Nah begitu. Ya apa ya, minta maaf saya potong sedikit. Itu karena ada terbayang tiba-tiba di dalam materi kepemimpinan ada dimensi kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Apa itu? Initiative action lah yang dilakukan oleh Ayu sekarang. Gitu. Jadi banyak mungkin orang-orang banyak ya anggapannya juga Ayu ya senior lah dan lain-lain sebagainya. Tapi yang bicara yang membedakan adalah inisiatifnya nih. Ayu datang dengan inisiatif itu. Lanjut Ayu, sorry. Nggak apa-apa, Kak. Betul. Karena saya masih bisa dibilang saya juga menghargai senior ya. Saya tidak mau dibilang kurang ajarnya ini ada nanti. Masih bocil kalau kenapa pedulian kayak begitu kan? Ya namanya manusia ya, pasti ya begitulah merendah gitu. Terus pas itu setelah itu saya pikir lagi. Awalnya sebelumnya saya mau kasih nama Silov, tapi saya dibaca Silov. Kan psikologi itu sebenarnya dibaca psikologi, Kak. Makanya saya pertama pikir saya mau kasih Silov. Kenapa? Karena ceritanya saya mau membagi cinta lah kepada tanah kelahiran Majene. Tapi kenapa bukan? Karena saya lagi pikir, Kak, bilang aduh kalau ada psikologinya terlalu identik, Kak. Maksudnya terlalu kentara begitu. Kalau kami dari psikologi. Makanya kemarin itu saya ubah jadi saya cari-cari dulu di media sosial sosmed. Saya cari pertama saya mau kemudian itu setelah Silov ada lagi rencana untuk jiwa menyapa. Jiwa menyapa. Ya, tapi kau berikan ini saran-saran nama ke orang-orang yang baru mau bentuk ini. Tidak, Kak. Maksudnya mesti saya bergelut dengan diri saya sendiri, Kak. Belum saya bagi ke teman-teman. Iya. Jiwa menyapa, tapi saya cari di sosmed kayaknya sudah banyak. Ada beberapa, makanya saya tidak jadi lagi. Terus kepikiran lagi mau bilang sahabat mental. Terus saya cari lagi, Kak. Banyak lagi. Makanya saya cari kata lain dari sahabat yang mungkin mudah dimengerti, mudah yang orang-orang pahami dan orang-orang bisa kayak merasa dekat. Makanya saya ganti jadi kawan. Ya, kawan mental karena rencana saya dan teman-teman yang lain mau mempromosikan kesehatan mental di Kabupaten Majene. Keren. Ini ceritanya. Ini bisa 3 SKS tadi di kawan. Iya. Oke. Nah, berarti sebenarnya sudah ada beberapa kali penggantian. Ada perumusan nama sebenarnya. Iya. Ada perumusan nama, tapi kayaknya yang pas nih. Iya. Yang pas kawan mental. Terus saya buatlah grup WhatsApp masih berempat. Itu siapa?
Kalau boleh tahu, dimensi saya namanya nggak masalah. Karini, Kak Idam, sama Putri Ayu. Jadi mungkin inilah berempat adalah sosok-sosok di belakangnya ya founder lah Iya, ceritanya iya, dari teman-teman. betul Kak. Karena memang mereka yang awalnya saya dan mereka berembuk untuk ini. Mantap. Nah, ini kawan mental. Ini kan kita kalau bicara tentang gerakan ini di Kabupaten Majene masih sangat, I don't know apakah salah mungkin ku bilang tidak ada, gitu ya. Tapi ya mungkin luruskan lah kalau umpamanya. Tapi sependengaranku, sesuatu ataupun kelompok ataupun gerakan yang fokus di isu itu masih tidak ada di Majene. Iya, gitu. betul. Kenapa tiba-tiba ayo datang ini? Waduh, datang ki bangun ekosistem baru ini. Datang ki untuk memperkenalkan itu. Ya, kenapa? Karena begini, mohon maaf ya Kak, karena saya tidak sebut nama kantor ya, nggak usah ya. Oh iya, karena di kantor kemarin saya kan ditugaskan ini mendampingi kasus, mendampingi korban yang melapor dan memberikan konseling. Nah, di situ juga saya mulai berpikir, kan di situ kasusnya kebanyakan kayak pelecehan seksual kah, atau apa ya kemarin pencurian juga banyak, perkelahian mengenai cinta. Makanya di situ saya juga terinspirasi bilang, wah ini kayaknya semua berkaitan dengan jiwa semua ya, maksudnya ada kaitannya dengan jurusan saya begitu Kak, psikologi. Makanya ini saya buat ini juga komunitas. Saya terinspirasi dari sana juga ya, karena berarti sebenarnya kalau kita bicara tentang data, banyak sebenarnya data-data tentang kasus-kasus seperti itu di Majene ya kan? Iya. Makanya dari situ ayo juga menganggap wah penting nih kayaknya kita informasikan ke semua teman-teman, ke semua masyarakat kalau kesehatan mental itu juga harus kita jaga. Iya, betul sekali. Oke, siap. Nah, kalau bicara tentang ini kan kayaknya penamaan sudah, teman-teman founder juga sudah, latar belakang kenapa mau dirikan ini juga sudah. Ini kalau kita bicara tentang warna nih, ini kan ada warna. Iya, betul. Warna, wah saya langsung tiba-tiba nih logonya. Ada warna apa itu? Warna putih dan ungu Kak. Putih dan ungu. Itu kenapa pemilihan warnanya itu kalau boleh tahu? Kalau putih Kak kan dasarnya. Di situ karena tiap orang itu lahir bagaikan lembaran putih Kak, yang tanpa dosa lah ya. Kalau bisa dibilang. Terus lingkungannya lah yang memberikan warna begitu. Terus kenapa warna ungu? Karena psikologi itu memang identik dengan warna ungu Kak. Makanya itu latar warnanya. Oke, siap. Nah, ini kan kisahnya tadi itu Ayu mulai dari ketemu, ada grup, ada gerakan dan lain sebagainya. Kalau kan ini kan kalau boleh tahu Ayu kapan dibentuk ini? Maksudnya secara resmi lah saya kalau kalau seingat saya Kak, karena kan kemarin bergelitnya itu dengan diri saya sendiri yang tanggal 18 Juli, tapi tapi itu masih diri saya ya Kak, bergelut dengan diri sendiri. Saya buat grupnya itu tanggal 4 Agustus dan saya mengupload, maksudnya saya menyiarkan ke sosial media pada tanggal 5 Agustus 2022 kemarin. 2022. Iya. Ini berarti yang mau kita sepakati sebagai apa? Yang mau kita sepakati sebagai hari terbentuknya kapan ini? 18 atau 5 ini? Tanggal 5 Kak. Tanggal 5. Iya, karena saya sesuaikan dengan promosinya di sosial media. Iya. Jadi begitu teman-temannya. Jadi kalau bisa dibilang sih sebenarnya idenya itu sudah jauh-jauh hari. Idenya sudah lama. Keresahan-keresahannya sudah lama, tapi kemungkinan karena ya apalagi juga sudah masuk juga dalam lingkungan itu, di kantor itu yang banyak, semakin resah lah juga. Ayo ya ajaklah mungkin teman-teman lain untuk diskusi sampai saat ini mendirikan kawan mental. Keren ini. Kenapa? Kawan mental masih awal-awal ya, jadi masih belajar lah sama teman kawan-kawan dari Simalipari ya. Ya, jadi kenapa juga teman-teman menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama menumbuhkan, sama-sama berkembang juga, karena lagi-lagi yang mau kita biasakan ini adalah jiwa kolaborasi kita yang terlahir di Kabupaten Majene, apalagi untuk komunitas-komunitas atau gerakan-gerakannya. Ya,
let's say mungkin kita tidak bisa bilang hilangkan namanya kompetisi, tapi ya harus mungkin kita sama-sama belajar untuk mereduksi itu dan mulai membiasakan diri untuk berkolaborasi. Nah, kalau boleh tahu ini kan kawan mental bicara tentang itu. Keinginannya Ayu dalam jangka waktu dekat ini Ayu dan teman-teman akan lakukan apa? Ya, untuk saat ini kan masih baru ya Kak, jadi saat ini rencananya mau dulu mempromosikan kesehatan mental itu apa, terus kita mau bergerak ke mungkin setiap sekolah, maksudnya untuk memberikan edukasi dan memberikan juga materi-materi melalui sosial media, mungkin live IG atau siap. ini ya. Jadi podcast juga kayak si Bali Parwi. Siap. Berarti yang mau ditumbuhkan sekarang dulu ini adalah ke awareness-nya. Iya, awareness-nya masyarakat tentang kesehatan mental. Tapi menurutnya Ayu dan teman-teman, memang kalau di Kabupaten Majene sendiri ini masih sangat minim kah atau gimana ini? Sangat amat minim. Iya. Ada amatnya lagi. Kenapa? Karena apa ya, memang masyarakat Majene itu kayaknya belum tahu juga mengenai psikologi. Ya, makanya saya ini awal-awal dulu mau kenalkan ada loh psikologi, supaya mereka juga tahu psikologi ini apa. Jadi saya juga mau memberitahukan itu psikologi itu apa, terus masuk tentang ini kesehatan mental, karena kan itu kesehatan mental bagian dari psikologi yang besarnya. Betul. Makanya itu seperti itu. Nah, iya, karena apalagi juga tentang cara mendidik anak juga ya itu betul. Kan itu masuk juga Kak, ya. Parenting dan sebagainya. Karena orang kan, mau menikah juga. Ya betul sekali. Karena seperti yang pertama juga saya tadi bilang, sekolah pertama itu kan adalah keluarga. Seperti itu. Siap. Keren inisiasinya teman-teman. Karena lagi-lagi kita butuh teman-teman pemuda, kita butuh teman-teman penggagas dan ide. Dan bukan hanya penggagas dan ide juga, tapi butuh aksi nyatanya gitu. Karena buat apa kita mengidekan, tapi kalau kita tidak berusaha untuk wujudkan. Iya, betul sekali. Salah satu langkah yang teman-teman ambil sekarang Ayu dan kawan-kawan, mengidekan juga sudah, dan mengaplikasikannya dalam bentuk gerakan juga sudah, yang disebut sebagai kawan mental. Keren. Ya, untuk jangka panjangnya Kak, sebenarnya saya juga mau tujuannya untuk mengurangi lah kasus pelecehan seksual di Majene, ya, Kak. Karena kemarin kan adalah beberapa kasus yang contohnya seperti ayah kandung menghamili anaknya sendiri. Jadi saya juga itu merasa resah, maksudnya kayak seorang bapak bapak kandung yang sebenarnya sekolah pertama anak malah merusak anaknya sendiri. Jadi makanya saya punya keresahan untuk mengurangi ininya Kak. Mantap. Pelecehan seksual. Kenapa juga saya sangat dukung ini teman-teman. Saya sangat dukung juga teman-teman di kantor, karena lagi-lagi begini, saya sepakat dengan itu, dan ditambah lagi Majene juga sekarang itu menjadi titik tumpuannya orang-orang yang datang dari luar. Iya. Jadi akan semakin banyak nih, akan tidak homogen lagi, maksudnya tidak homogen lagi nih lingkungan yang ada di Majene, menjadi amat sangat heterogen karena banyak pendatang, banyak faktor dan banyak pendatang yang sudah mulai datang di Kabupaten Majene. Jadi banyak budaya yang masuk. Bagus kalau udah ada culture shock tersendiri, dan kalau kita tidak mempersiapkan itu, teman-teman tidak datang dengan memberikan ide-ide positif, sudah gitu. Nah, saya selalu bilang sama teman-teman, karena masih belum terlambat, ayo kita wujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan positif. Kita tawarkan begitu banyak kegiatan-kegiatan positif sama orang-orang, entah itu orang Majene asli atau orang pendatang. Karena kalau umpamanya tidak ada kegiatan positif, tawuran di mana-mana. Betul. Kos-kosan kosong, tidak tahu ada isinya atau tidak di mana-mana. Hal-hal seperti itulah. Oke. Nah, ini sudah berapa? Ini sudah hampir 40 menit. Wah, tidak terasa ya. Iya, Kak ya. Sudah banyak bicara ya kita ini. Minum. Ini bagus karena kita diskusi ini di salah satu rumah teman, dan alhamdulillah diangkatkan keluar air. Alhamdulillah. Jadi kita harus minum ya, atau capek. Nah, oke, kita pindah ke segmen selanjutnya. Ayo, ini mungkin karena perkenalan tentang kawan mental, dan mudah-mudahan sebentar kita di segmen akhir juga akan
informasikan tentang aktivitasnya dari sosial medianya lah. Nanti kita mention sebentar di akhir sesi. Nah, kita akan masuk di sesi ketiga, di sesi TTS. Setelah selesai Aduh, deg-degan session TTS. santai, kecil-kecilan gini. Oke. Nah, setelah selesai session pertama kemarin, di TTS ini saya munculkan di session kedua, mulai dari episode 6 sampai episode 10 hari ini. Nah, kemungkinan besar di season 3 akan ada proses perubahan lagi. Itu yang selalu saya inginkan dalam setiap sesi, itu harus ada perubahan. Nah, kita masuk di TTS. TTS itu apa, teman-teman? Bagi teman-teman yang baru bergabung di podcast Bagi, TTS itu adalah singkatan atau akronim dari tanya terserah saya. Jadi saya akan bertanya tentang jangan tanya doi ya, Kak. Oke, siap. Kan jauh di sana kan? Iya, betul. Kemarin saya diskusi sama Ayu dan salah satu teman saya mention namanya sama. Kita diskusi kemarin itu tentang harus ada supporting system, Ayu ya. Iya, betul sekali, Kak. Harus ada support system. Kita sudah bingung, kita sudah banyak tantangan, kita harus banyak dipikirkan dan lain-lain. Kalau tidak ada support system, ya susah lah. Iya. Siap. Nah, ini tanya terserah saya. Siap, ayo ya. Ya, berapa pertanyaan dulu, Kak? 3.000. Oke, 3. Ayo 3. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya yang mungkin saja umum sudah pernah dilakukan oleh teman-teman psikolog gitu, atau teman-teman yang memang psikologi lah di sana, karena pertanyaan ini sebenarnya hanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mau tahu sih pandangannya Ayu tentang ini. Iya, siap, Kak. Oke. Nah, pertama, jika diberi kesempatan untuk mengulang waktu, ini kayak pertanyaan kuis sebenarnya. Iya. Jika diberi kesempatan untuk mengulang waktu, entah itu fase SD, SMP, bayi, kalau umpamanya Ayu masih ingat, SD, SMP, SMA, kuliah, dan beberapa tahun terakhir, itu fase di mana yang ingin sekali Ayu ulangi? Jujur, Kak. Tapi saya jangan cuma jawab ini, tapi tidak menjelaskan, harus menjelaskan loh ya. Siap. Jujur, Kak, kalau ditanya pertanyaan seperti itu, tidak ada fase yang saya ingin ulang. Kenapa? Karena setiap fase itu ada pelajaran tersendirinya. Dan apa yang sudah dijalani itu merupakan takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai saat ini, alhamdulillah, saya syukuri apapun yang terjadi di hidup saya. Seperti itu, Kak. Kok saya ditanyain, saya ulang semuanya. Oke. Nah, pertanyaan kedua. Ini kan berkesinambungan, tapi kita bicara tentang pengandaian saja. Kita akan bicara tentang pengandaian. Siap. Nah, kalau ini saya plus ya, sebentar akan ada 4 pertanyaan. Sebelumnya biasa ada 3. Kenapa tambah ya? Ini kebetulan sesi nanti sebentar kalau keempat langsung tambah lagi 1, Kak. Sesi akhir di sesi ini aman. Oke. Nah, pertanyaan kedua, jika diberi kekuatan super, ya mungkin pernah nonton Marvel, pernah nonton apa segala macam, tuyul dan bayul mungkin. Jin nih, Kak. Berapa mungkin. Nah, jika diberi kekuatan super, udah akan ada sesuatu gitu, terus diberikan kesempatan untuk memiliki kekuatan super. Apa kekuatan super yang ingin dimiliki Ayu? Gitu? Jujur, coba ada kekuatan super yang saya miliki. Saya akan membantu orang-orang yang mungkin tanda kutip dibilang kurang mampu lah, Kak. Kurang mampu. Iya, seperti itu. Maksudnya biar dalam segi pendidikan yang kayak begitu, Kak, bukan kurang mampu dalam materi ya. Kurang mampu dalam pengetahuan lah, kayak belum bisa membaca, menghitung, kayak begitu. Terus jadi bisa memberikan manfaat lah kepada jadi bisa ketika satu kali menjelaskan langsung pintar semua orang kayak gitu. Iya, betul, Kak. Pengandaian saja. Iya, mengandaikan memang. Seperti itu, Kak. Keren. Jadi kenapa itu kekuatan itu menjadi amat penting untuk Ayu? Karena saya mau kalau negara kita ya maju lah. Harus begini. Harus positif, Kak. Harus bercita-cita walaupun memang kayak enggak mungkin ya, tapi ya setidaknya. Nah, kenapa? Karena saya ingin
apa ya, semua orang cerdas lah Kak. Tapi bukan hanya dari segi apa ya, intelektual ya Kak, tapi emosinya juga, maksudnya perilakunya juga layak Kak. Akhlak lah Iya. juga ya. Seperti itu. Jadi teman-teman, dia mau punya kekuatan super untuk bisa langsung jadi si super pendidik. Si super pendidik. Jadi kalau umpamanya dia satu kali Super mental Kak. Super Bukan mental. ya. Super mental. Kalau pendidikan, ini kan kawan mental Kak. Siap salah. Oke. Nah, pertanyaan ketiga. Iya. Nah, Silakan. jika diberi kesempatan untuk bertemu dengan siapapun, Ya. at least apakah itu orang ini pernah temui sebelumnya dan tidak pernah lagi, atau tidak pernah memang temui selama ini, entah itu yang minta maaf, entah itu yang sudah tidak ada mungkin dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, jika diberi kesempatan untuk bertemu dengan siapapun, siapa yang akan Ayu temui saat ini? Nah. Oh my god, doi Kak. Kayaknya itu kata pertama, kayaknya jujur deh. Astagfirullah, canda Kak. Ya, siapa kira-kira? Kalau mau dibilang masalah itu sih apa ya, sebenarnya sekarang yang ada di pikiran Nabi Muhammad Kak. Siap. Entah mungkin bisa dibilang ya, saya mungkin agamawis ya, tapi bisa dibilang juga tidak tunji Kak. Tapi ya, saya terlihat penasaran. Iya, terlihat iya karena pakai jilbab ya. Tapi memang saya kayak mau ketemu Nabi Muhammad. Saya penasaran begitu Kak, bahwa Nabi pembawa ajaran kebaikan begitu Kak. Iya, beliau adalah tokoh pertama, berapa tokoh yang berpengaruh di dunia adalah urutan pertama adalah beliau. Jadi kalau kita mau bicara juga tentang bukan menyentuh tentang agamanya, tapi betul. tentang umumnya saja, beliau tetap dari ditokohkan. Cerita-ceritanya juga. Oke, siap. Ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini berapa nih Kak? 4 nih ya? Ini keempat. Pertanyaan terakhir. Nggak ada tambahan lagi kan? Nggak ada tambahan lagi. Sebentar, kalau contoh bercabang ya ABC. Siap. Oke. Nah, ini saya dapati kemarin dan itu juga agak sulit kujawab sebenarnya dalam salah satu permainan. Pertanyaannya itu, jika Ayu diberi 30 detik, Ayu diberi 30 detik kesempatan untuk diperhatikan oleh seluruh dunia. Ya. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan perhatian semua orang yang ada di seluruh dunia. Untuk berbicara selama 30 detik. Apa yang mau Ayu sampaikan ke orang-orang seluruh dunia? Seluruh dunia ya. Kemarin itu waktu saya ditanya pertanyaan itu, wah saya hampir 15 menit dulu, tunggu dulu nah. Iya, langsung speechless. Aduh. Nah, tiba-tiba ini aku pertanyakan kan tadi tiba-tiba terlintas, apalagi kan kita bicara tentang mental dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau umpamanya itu pertanyaan itu 30 detik mendapatkan perhatian seluruh dunia, apa yang Ayu mau sampaikan sama seluruh dunia? Speechless loh Kak, apa ya? Apa? Sembarang, apa yang terlintas di kepalanya Ayu? Untuk saat ini yang terlintas di kepalaku itu karena 30 detik. Cobanya 1 jam ya bisa jika ngebacot ya. Iya Kak, masalahnya ini 30 detik. Apa ya? Nah, kayaknya menantang kok. Wah, ini pertanyaan buat kau dilempar ke saya, ya Allah. Ya, sebentar ini saya resume ya. Saya refleksi untuk diriku sendiri. Terus gimana ya? Apa ya? 30 detik nih. 30 detik. Ukraina, Palestina dan beberapa negara-negara berkonflik yang lain ini berhenti dulu semua. Ini. Untuk mendengar ini 30 detiknya Ayu gitu. Apa ya? Yang ada di pikiranku saat ini Kak. Dan lagi-lagi saya tidak akan kita teman-teman juga dan saya pun juga tidak akan pernah bilang salah benarnya ya. Iya betul. Secara Ayu saja di pikirannya Ayu sekarang seperti apa? Ya saya mau dalam hidup ini utamakanlah kejujuran. Meskipun memang saya tidak 100% jujur, tapi untuk untuk kemanusiaan begitu ya. Tumbuhkan rasa
tumbuhkan kejujuran dalam diri untuk peduli terhadap sesama manusia. Oke. Nggak tahu juga ya Kak, apa bilang apa. Kayaknya kalau bahasa Mandarnya lalu Pokoknya bagus itu entah karena itu. bagus itu karena kalau umpamanya kita mau tarik nilainya itu adalah nilai integritas, Iya, nilai-nilai percaya, Betul. nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai apa ya, nilai-nilai yang istilahnya nilai-nilai kebaikan itu. Ya Jangan- karena begini juga Kak, kenapa saya pikir tadi mengenai integritas diri, ya kita bisa lihat sendiri negara kita tercinta ini ya, sangat banyak kasus-kasus juga Oke. yang sekarang juga lagi viral mengenai kasus ya. Polisi, Iya. penembakan polisi, Oke. dan lain-lain. Sebenarnya harus disensor itu Kak, tidak boleh ini toh. Saya aman jika barang-barang ini. Pokoknya mengenai itu jadi ya itulah yang terlintas di Oke, kepala aman. saya. Thank you. Ini kita harus Oke, berikan oke. tepuk tangan teman-teman. Nanti aku kasihkan Aduh. efek-efek tepuk tangan di situ. Iya. Aman. Tolong juga suaranya percantik ya Kak, kayak orangnya. Aman gitu. Tapi ya nggak maksimal itu kalau ada edit seperti itu. Oke, thank you Ayu. Jadi ada 4 Oke. pertanyaan tadi yang sudah dijawab sama Ayu. Nah, itu apa ya gambaran dari Ayunya gitu ya. Gambaran dari pemikiran Ayu. Iya. Kenapa saya selalu menanyakan ini? Di awal adalah fase perkenalan diri, di tengah adalah fase memperkenalkan apa yang sudah dibawa, di akhir adalah fase ini karena itu ada runutan yang paling akhir yang tadi ini yang baru kita bahas adalah mau cari tahu pandangannya Ayu sih seperti apa nih, seliar apa dia gitu ya pandangannya, karena lagi-lagi kita bisa menarik kesimpulan nih Ayu dalam proses diskusi tadi apakah jadi Ayu yang sebenarnya atau tidak. Begitulah. Palsu ya guys. aman. Tapi kalau poin dari tadi itu yang apalagi waktu pertanyaan terakhir tentang integritas itu ini jujur sekali karena lagi-lagi itu yang terlintas dengan kondisi Iya. saat ini. Oke, thank you Ayu. Nah ini sebelum kita akhiri, saya mau tanya juga dulu dong. Kalau teman-teman nih ada teman-teman yang mau cari tahu tentang informasi kawan mental ini di mana? Bisa cari di sosial media Instagram, namanya kawanmental.id. Ide. Kawanmental.id. Oke. .id. Oke guys. Nah. Ditunggu follow-nya. Nah, jadi teman-teman yang mau tahu Oh iya, samaan Kak, Facebook ada juga Facebooknya. namanya Only Mentalit kalau tidak salah, karena pas saya buat tidak bisa kawan mental Kak, jadi saya variasi jadi Wawan Mentalit kalau tidak salah. Wawan Lit Mentalit kalau tidak salah ingat Kak. Wawan Mentalit. Nah, Iya. jadi namanya link Instagram sama link Facebooknya mungkin saya akan minta ke Ayu. Iya. Nanti saya kasih di kolom deskripsi untuk teman-teman bisa follow lah, dan harus kepoin dan jangan cuma kepoin ya, harus juga follow. Oh salah Kak, kalau Facebook Mentalit Wawan Kak. Apa? Mentalit Wawan Kak. Mentalit Wawan Kak. Kalau di Instagram kawanmental.id. kawanmental.id. Ya, Oke. betul. Nah, jadi teman-teman, ini adalah perkumpulan baru di Majene dan kurasa sangat positif, apalagi menjadi pendidikan juga gitu ya. Mencari informasi tentang kesehatan mental juga penting. Nah, dan di Kawan Mental itu mereka sediakan itu dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar di sana. Amin. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagramnya dan ikuti di Facebook juga. Iya betul, mohon supportnya guys. Oke. Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum kita akhiri, saya mau informasikan ke semua teman-teman si Bali Pari dalam kondisi saat ini ya juga mengumpulkan dana. Jadi teman-teman yang punya kelebihan dan ada rezeki lebihnya, mungkin teman-teman bisa kirimkan kami dan bisa juga tahu aktivitas yang kami lakukan lewat sosial media kami di Instagram dan lain-lain sebagainya, dan kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Nomor rekening pun juga bagi teman-teman yang punya rezeki lebih boleh dikirimkan, dan nomor rekeningnya akan kami cantumkan juga di kolom deskripsi. Oke, see you di season ketiga. Itu akan ada episode ke-11 dan mudah-mudahan ada hal baru lagi yang akan diperlihatkan oleh teman-teman si Bali Pari. Oke, terima kasih banyak. Stay tune di si Bali Pari guys. Dan Kawan Mental juga ya.
Thank you Aju ya. Thank you, Iya, lancar-lancar sama-sama, semua. Kak. Mudah-mudahan kawan mental juga semakin Amin. besar ke depannya. Salam sama semua teman-teman kawan mental. Siap. Salam juga sama teman-teman kakak-kakak si Palipami, Kak. Oke, siap, thank you. Selamat malam teman-teman. See you di session selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.